Baik, selamat pagi semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, pagi ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 21 ayat 21. Dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat ini dikatakan ada dua hal ya, yaitu mengejar kebenaran dan kasih. Nah, ini adalah cara Tuhan ya berhubungan dengan manusia ya. Di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14 ya dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kasih karunia dan kasih itu di dalam Alkitab memang tidak dibedakan. Ya, jadi ada dua unsur, ada dua hal ya bagaimana Allah berhubungan dengan manusia, yaitu lewat kasih karunia atau kasih dan kebenaran. Kedua hal ini sangat penting ya supaya kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Karena tanpa kasih karunia atau kasih dan kebenaran, maka kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita kembali kepada sejarah bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya, itu Allah pertama-tama itu karena kasihnya. Ketika orang-orang Israel berteriak-teriak ya kepada Tuhan supaya mereka boleh keluar dari tanah Mesir, nah Allah dengan kasihnya melepaskan mereka dari tanah Mesir. Ya, lalu ketika mereka keluar dari Mesir, nah Allah memberikan kepada mereka kebenarannya, yaitu hukum Taurat. Ya, nah di situ Allah memberikan kepada mereka kebenaran. Ya, jadi kasih atau kasih karunia itu bicara tentang kebaikan hati Allah yang tidak pantas kita dapatkan. Ya, namun telah Allah berikan kepada kita, itu adalah kasih. Ya, kasih itu merupakan fondasi di atas di mana terletak seluruh penyembuhan jiwa manusia. Ya, jadi kasih itu merupakan fondasi di mana ya terletak seluruh penyembuhan jiwa manusia. Ya, ada nyanyian berkata kalau bukan kasih kering lautan. Itu artinya Bapak Ibu yang kekasih, kalau tidak ada kasih, ya maka jiwa manusia tidak pernah akan mengalami kesembuhan. Dan Allah mengasihi kita dengan bebas dan tanpa syarat. Ya, kasih adalah titik awal dari bertumbuhnya kita di dalam gambar Allah. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kasih itu adalah merupakan aspek relasional dari Allah, ya, hubungan, ya. Allah berhubungan dengan manusia itu lewat kasihnya, dan kita tahu bahwa Allah adalah kasih, ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini bicara tentang aspek struktural dari karakter Allah. Ya, kebenaran adalah bicara di mana A adalah A, B adalah B, ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Di sana tidak ada kompromi. Di sana Allah membicarakan standar-standarnya. Di sana Allah memberikan kepada kita apa yang harus dilakukan dalam kehidupan ini.
Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah juga adalah kebenaran. Ya, Dia bukan hanya kasih, Dia juga adalah kebenaran. Ya, nah, kalau kasih itu sepertinya ada kompromi. Ya, kasih itu sepertinya sebenarnya bukan kompromi, tetapi kasih itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, kasih itu membuat Allah menerima kita tanpa syarat. Tapi kalau kebenaran, kita nggak bisa langgar. Ya, kebenaran kalau kita langgar, kita itu dihukum. Ya, kebenaran itu kalau kita langgar, kita mendapatkan akibat pelanggaran terhadap kebenaran. Nah, makanya Bapak Ibu, kedua-dua ini harus ada, ya, untuk seseorang bisa mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya. Ya, kasih tanpa kebenaran, yaitu namanya sentimental. Ya, kasih tanpa kebenaran, ya, orang memang hidup bahagia tapi tanpa arah, nggak jelas arahnya. Mau kemana hidup ini? Apa yang mau dicapai? Nggak bisa, ya, nggak tahu. Itu kalau kasih tanpa kebenaran, ya. Nah, jadi kalau kasih tanpa kebenaran itu namanya sekali lagi itu sentimental, Bapak Ibu, ya. Nah, tetapi juga kebenaran tanpa kasih, nah itu kejam, ya. Kebenaran tanpa kasih itu kejam, Bapak Ibu. Jadi dua-dua hal ini kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, namun demikian, ya, selain ini kita butuhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, nah ini juga sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam hubungan kita dengan sesama. Dikatakan di sini, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ya, nah jadi saudara, di dalam kehidupan kita, kebenaran dan kasih ini juga kita perlu praktekkan dalam hubungan antar sesama kita. Efesus 4 ayat 15 dikatakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara, ini kita perlu praktekkan di dalam hubungan-hubungan kita. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan enggak, kalau seandainya di rumah kita cenderung, ya, kita lakukan hidup kita. Apakah ada keluarga Bapak Ibu yang kebenaran ya? Ada keluarga tanpa kasih, ada keluarga yang kasih tanpa kebenaran. Apa aja boleh. Ya, nah makanya akan tumbuh, ya, kalau dalam kehidupan suami istri dan anak-anak, kalau suami istri hanya mempraktekkan kasih dan kebenaran, apa yang terjadi? Maka anak-anak akan menjadi anak gampang, ya, kasih terus, tidak ada kebenaran di dalamnya, ya. Nah, akibatnya tidak ada penghormatan sama sekali, ya, tidak ada penghargaan sama sekali. Kenapa? Tidak ada kebenaran yang menuntun dan yang mengarahkan seisi rumah tangga, dalam rumah tangga tersebut mau kemana keluarga tersebut. Demikian juga kalau di dalam sebuah keluarga yang ada adalah kebenaran tanpa kasih, maka betapa kakunya rumah tangga tersebut. Nah, kita kerap, ya, di dalam kehidupan kita mungkin saja kebanyakan kita dalam hidup ini kita diajari, ya, dan kita bertumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kebenaran,
tanpa kasih. Biasanya kalau kebenaran tanpa kasih, maka yang muncul itu biasanya banyak kepahitan, banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak pemberontakan. Ya, nah ini yang terjadi ketika di dalam kehidupan ini, di dalam sebuah keluarga, ya, yang ada adalah kebenaran, sangat benar hidupnya, ya, sangat benar prinsip-prinsipnya, tapi minus kasih, ya, ini mengakibatkan banyak, seperti yang saya katakan, banyak kekecewaan, ya, banyak kemarahan, ya, bahkan banyak pemberontakan di sana. Itu sebabnya mengapa kombinasi, ya, antara kebenaran dan kasih itu sangat penting, dua-duanya penting. Ya, ketika bagaimana caranya Bapak Ibu? Ketika kebenaran harus ada. Nah, ketika kebenaran dilanggar, ya, ketika kebenaran dilanggar, nah, itu artinya kalau tanpa kasih, maka hukuman-hukuman akan dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Itu sebabnya Bapak Ibu, mengapa ketika anggota keluarga itu, ya, bersalah, telah melanggar kebenaran yang atau nilai-nilai kehidupan yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan dalam keluarga, maka anggota keluarga yang melanggar kebenaran karena takut dihukum, mereka biasanya menutupi pelanggaran mereka. Dan yang kedua, mereka biasanya tidak jujur dengan kebenaran tersebut. Ya, kesalahan, maksud saya tidak jujur dengan kesalahan mereka. Karena takutnya akan hukuman, mereka biasanya akan berbohong. Ya, kenapa? Mereka tahu tidak akan ada pengampunan di sana, tidak akan ada penerimaan di sana. Ya, jadi kalau kebenaran sangat ditekankan, maka biasanya akan berjarak. Hubungan-hubungan akan berjarak, Bapak Ibu. Ya, nah, itu sebabnya dibutuhkan kasih. Nah, sama seperti kasih, kalau kita terus berbicara kasih, ya, tanpa kebenaran, ini juga tidak baik. Ya, anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Ya, mereka hidup semau-maunya. Ya, tidak ada lagi penghormatan di sana. Nah, tidak ada kebenaran yang menuntun bagaimana hubungan-hubungan dibangun. Ya, yang ada hanya kasih. Ya, itu sama seperti seorang anak, seorang bapak dengan anaknya, misalnya seperti itu. Ya, bapaknya begitu mengasihi anaknya sampai anaknya ngelunjak. Anaknya bisa sewenang-wenang memanggil nama bapaknya atau memukul kepala bapaknya ketika mereka bermain-main. Nah, ini juga tidak benar, Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan kebenaran-kebenaran yang supaya hubungan itu benar-benar baik, supaya hubungan itu benar-benar bisa berjalan, ya, di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi di dalam firman Tuhan ini kita perlu belajar bahwa kita perlu mempraktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam hubungan-hubungan kita dua hal ini, yaitu hubungan, yaitu kebenaran dan kasih. Kita perlu hidup di dalamnya. Dua-dua harus seimbang di dalam kehidupan ini. Ya, nah sekali lagi, kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, itu artinya tidak ada kompromi di dalamnya. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Itu adalah kebenaran. Ya, karena kebenaran Tuhan tidak bisa dikompromikan. Jadi Bapak Ibu ingat, Tuhan kebenarannya tidak bisa kita kompromikan. Ya, tidak ada hal-hal yang, tidak ada jalan dusta, ya, ketika orang hidup di dalam kebenaran. Nah, kasih, sekali lagi kasih itu, ya, itu bicara tentang lebih banyak kepada pengampunan, ya, pengampunan, penerimaan, ya, terhadap pelanggaran orang dalam hidup ini. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu, kalau kita bersalah, tetapi orang yang kepadanya kita bersalah mengampuni kita, wow, rasanya kita merasa sangat diberkati, ya,
kita merasa sangat diterima. Ketika kita melakukan pelanggaran, lalu orang mengampuni kita, itu adalah seperti yang dikatakan tadi, kasih dan pengampunan itu adalah kesembuhan bagi jiwa manusia. Ya, membuat kita semakin dekat dengan orang yang mengampuni kita. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan, dan demikianlah hubungan kita satu dengan yang lain. Ketika kebenaran dan kasih itu berjalan bersama-sama, ya, maka itu akan ada hubungan yang lebih intim, baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Ketika kasih dipraktekkan, ya, maka kita tidak akan, ya, menuntut, ya, tidak akan menuntut pembalasan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap kebenaran, Bapak Ibu. Kita tidak akan menuntut, ya, tapi kita akan memberikan pengampunan kepada mereka, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kedua hal ini begitu penting di dalam kehidupan kita, ya, untuk kita praktekkan. Di dalam Alkitab Amsal 11 ayat 17 dikatakan, orang yang murah hati, ya, ini orang yang berbelas kasihan, atau orang yang berbelas kasihan, atau orang yang penuh kasih, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang mau memberi pengampunan kepada orang lain, sebenarnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kasih itu, ya, sepertinya pertama-tama kita berikan untuk kebaikan kepada orang lain. Tetapi kitab Amsal ini juga berkata bahwa ketika kita berbelas kasihan, ketika kita menyampaikan kasih, ya, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bapak Ibu, kalau dalam hidup ini kita tidak memiliki kasih, ya, kita hanya mempraktekkan kebenaran, itu sama saja dengan kita sepertinya sangat kejam kepada orang lain. Tetapi sesungguhnya kita kejam kepada diri kita sendiri. Jadi betapa pentingnya kita mempraktekkan, ya, kasih ini, ya, kepada sesama kita selain kebenaran tadi, ya. Amsal 14 ayat 21 dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ya, dikatakan siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, pentingnya belas kasihan, pentingnya kasih, ya, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya, supaya hubungan-hubungan kita terus bertumbuh dan semakin baik di dalam kehidupan ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kembali lagi seperti firman Tuhan tadi katakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, ya, kebenaran dan kehormatan, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita praktekkan ini, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam sebuah terjemahan lain dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih, maka hidupnya akan diberkati. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia akan mendapatkan penghormatan dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita praktekkan, sehingga kita sendiri akan diberkati, karena kita hidup di dalam kebenaran dan kasih. Kita mempraktekkan kebenaran dan kasih dalam hubungan-hubungan. Dalam hubungan kita di tengah-tengah keluarga, kalau kita praktekkan kebenaran dan kasih, maka kehidupan ini akan bertumbuh dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bapa, kerap kali kecenderungan hidup kami hanya mempraktekkan satu hal. Kami sangat kuat di dalam kebenaran, tapi kami kurang di dalam kasih. Atau sebaliknya, kami hanya mempraktekkan kasih, tapi kurang kebenaran. Kami mau bertumbuh Tuhan. Untuk kedua hal ini, kami miliki dalam kehidupan kami.
Kami hidup di dalam kebenaran-Mu yang tidak kompromi. Tetapi ketika ada kegagalan, kami boleh hidup di dalam kasih, penerimaan, dan pengampunan. Sehingga Tuhan Yesus seiring berjalannya dengan waktu, maka ada pertumbuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam hubungan kami dengan Tuhan, di dalam hubungan kami dengan sesama kami, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.